Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar rekan-rekan operator semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini meneruskan video saya sebelumnya tentang permasalahan aplikasi PMP. Dan pada video kali ini saya akan bacakan isu permasalahan offline survey. Offline survey ini sebetulnya adalah aplikasi untuk mempermudah pengisian kuesioner EDS 2020 menggunakan HP masing-masing guru. Jadi, Bapak Ibu guru yang melakukan WFH karena belajar dari rumah atau PJJ bisa mengisi EDS secara langsung menggunakan HP-nya masing-masing. Jadi ini menggantikan kertas ya. Intinya itu, menggantikan kertas untuk mengisi kuesioner. Bagaimana cara mengerjakan atau mengisi kuesioner EDS menggunakan offline survey? Pertama, harus menginstal dulu offline survey di Google Play Store. Jadi offline survey ini merupakan aplikasi pihak ketiga. Silakan Bapak Ibu guru buka Play Store-nya ya. Kemudian ketikkan di kolom pencarian offline survey. Kemudian cari yang offline survey, pengembangnya adalah offline survey. Kemudian silakan lakukan install. Tunggu beberapa saat, aplikasi ini akan siap digunakan. Kemudian ada pertanyaan, apakah offline survey ini tersedia pada semua jenis smartphone, Android maupun iPhone? Jawabannya, aplikasi offline survey ini direkomendasikan dengan smartphone Android. Nah, jadi belum tersedia untuk berbasis iOS atau iPhone. Lanjut. Bagaimana cara download dan menambahkan instrumen yang terdapat pada offline survey? Nah, kita tidak bisa langsung mengisi EDS 2020, jadi harus mendownload instrumennya terlebih dahulu. Cara mendownloadnya, saat pertama kali membuka aplikasi offline survey, klik OK, seperti tampilan di sini ya. Klik OK. Kemudian pilih menu Add New Survey. Setelah itu, baru bisa mengisi kuesioner offline survey. Cara mengisinya jika sudah muncul kuesioner offline survey ini, klik pada tombol Run. Tombol tulisan Run ini dengan ikon tombol play ini. Kemudian isikan identitas responden. Apakah sebagai pertama-tama adalah perannya sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, kemudian NPSN, kemudian NUPTK. Jika belum atau tidak punya NUPTK, ketikkan NIK, nomor induk kependudukan, kemudian email sesuai akun Dapodiknya. Setelah itu, baru kita bisa mengisikan kuesioner. Nah, bagaimana cara menyimpan instrumen pada offline survey? Pengisian kuesioner pada offline survey tidak harus dilakukan sampai selesai. Pengisian dapat dilakukan dalam beberapa waktu. Yang penting harus disimpan setiap kali ingin keluar aplikasi. Untuk menyimpannya atau memunculkan tombol save adalah klik tombol kembali atau back pada smartphone Bapak Ibu guru. Kemudian akan muncul
seperti ini ya, pilihan tombol save, exit, atau previous. Silakan klik yang tombol save. Jika Bapak Ibu langsung klik exit, maka isian Bapak Ibu tidak tersimpan. Jadi nanti harus mengulang dari awal. Kita lanjut. Nah, saat menyimpan akan muncul proses loading ya. Silakan ditunggu dulu sampai muncul respon save successfully. Baru Anda klik yang end survey. Jadi nanti bisa dilanjutkan kembali. Nah, kemudian bagaimana cara mengedit instrumen pada offline survey? Untuk melakukan pengeditan atau melanjutkan pengisian instrumen, lakukan pilih pada menu Manage Response. Pada menu Manage Response, kemudian pilih yang View atau Edit, maka akan tampil Response ID tergantung nomor berapa. Di sini masih berwarna merah, itu tandanya masih bisa diedit. Klik tombol atau gambar pensil untuk mulai mengedit atau melanjutkan pengisian EDS instrumen tahun 2020. Kemudian kita lanjutkan. Setelah mengedit nanti akan muncul edit respon, pilih yes. Maka setelah muncul pertanyaan untuk mengedit pilih yes. Dan ketika akan diarahkan, dan kita akan diarahkan ke halaman terakhir pada saat menyimpan. Setelah masuk instrumen, silahkan lanjutkan proses pengisian sampai selesai. Dan jika sudah muncul tombol submit atau lakukan langkah penyimpanan kembali, jika belum selesai sebagaimana proses penyimpanan yang tadi sudah kita tunjukkan caranya. Kemudian kita lanjut bagaimana cara mengirim instrumen offline survey. Ketika Bapak Ibu guru sudah submit dan sudah selesai mengisi kuesioner ini menggunakan aplikasi offline survey, langkah selanjutnya adalah mengirimkan isian ini ke operator sekolah. Nah, di sini jika sudah selesai atau klik tombol submit, maka akan berwarna hitam. Jadi yang sudah hitam ini tidak bisa diedit kembali. Untuk mengirimnya, caranya bagaimana? Nah, di sini masuk ke kuesioner jenjang SD atau sesuai jenjangnya, kemudian klik Manage Response, kemudian klik Send, gambar amplop sekolah. Tunggu beberapa saat hingga muncul pilihan mau dikirim menggunakan atau via apa, bisa WhatsApp atau email. Namun disarankan untuk pengiriman menggunakan email. Ini agar isian kuesioner yang ada di HP tidak terhapus atau masih ada. Pastikan file yang berformat CSV yang terkirim. Begitu. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana cara mengubah tampilan kuesioner pada aplikasi offline survey supaya tidak terlalu panjang? Jadi kan offline survey ini kuesionernya dirasa terlalu panjang, harus ke bawah untuk mengisinya. Kadang ada yang terlewatkan. Nah, itu bisa disetting per pertanyaan. Caranya, klik pada Manage Survey, kemudian Preferensi, kemudian kita aktifkan yang Question by Question Navigation. Jadi, setelah ini, pertanyaan yang akan muncul
itu tiap nomor atau tiap pertanyaan untuk diklik tombol next-nya. Jadi per pertanyaan yang akan ditampilkan. Baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, kenapa jawaban yang telah diisi tidak tersimpan? Nah, ini karena saat melakukan pengisian instrumen, aplikasi tertutup atau saat muncul pop-up tersentuh tombol exit. Jadi, ketika keluar dari aplikasi, belum sempat menekan tombol save. Nah, jadi disarankan tiap mengisi beberapa soal, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut. Pertanyaan nomor 20. Kendala saat download kuesioner offline survei. Nah, biasanya sulit ya untuk mendownload offline survei ini ya. Sudah mengetikkan alamat URL, kemudian username, password, tapi selalu error keterangannya. Nah, jika sudah sulit seperti ini, ya terpaksa silakan bisa dilakukan pengisian EDS di versi desktopnya atau langsung mengisi instrumen EDS PMP 2020 ini di laptop operator sekolah. Nah, ini kemudian ada lagi solusi yang kesulitan mendownload offline survei dengan memasukkan alamat. Jadi kita langsung mendownload file yang dinamakan file berformat LSO. Nah, caranya buka HP Bapak Ibu guru, kemudian pastikan sudah install offline survei terlebih dahulu di Play Store. Kemudian buka alamat PMP di bagian unduhan, kemudian pilih salah satu link, kemudian buka file yang terdownload tersebut. Nah, kemudian bisa diisi kuesioner instrumen EDS 2020. Downloadnya di sini ya di web pmp.kemdikbud.go.id/unduhan. Kemudian masuk pada bagian instrumen EDS 2020 versi Android. Ini mendownloadnya lewat HP ya. Nah, setelah di-download, bisa dibuka, maka akan langsung otomatis mengisinya melalui aplikasi offline survei. Nah, di sini juga disediakan link alternatif. Silahkan download sesuai jenjangnya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 22. Kenapa hasil file CSV terdeteksi dimodifikasi? Nah, ini khusus untuk operator sekolah yang akan melakukan import di aplikasi PMP. Tidak bisa karena terdeteksi telah dimodifikasi. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, pastikan file CSV hasil dari offline survei tidak pernah dibuka. Begitu ya. Jadi langsung dikirim. Ketika dikirim, jangan dibuka. Langsung diimportkan melalui aplikasi PMP desktop. Nah, demikian yang bisa saya share. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, like. Jika nggak suka, unlike. Jika dirasa bermanfaat atau penting untuk diketahui teman-teman operator lainnya, silahkan tekan tombol share. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.